kita basahi dulu tangan. Ya. Kemudian kita usap. Bahkan kalau yang pintar, dia ngusapnya itu berputar begini lebih enak. Halo guys, selamat pagi. Saya akan mengajak teman-teman berkunjung ke Museum Siraja Teluk Bayur, bro guys. Oke guys, ikutin saya terus guys, perjalanan saya guys menuju Museum Siraja guys. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, nama saya Wahyu. Pas kebetulan saya juga namanya Wahyu juga Pak. Jadi sama-sama kayaknya Wahyu, ada chemistry juga kayaknya nih. Oke.
Ya, terima kasih Pak. Salam kenal. Ini saya mau tanya-tanya Pak tentang museum yang berada di sini Pak. Museum apa namanya ini Pak? Museum Siraja. Oh, Museum Siraja Museum Pak ya. Siraja. Bisa mau minta keterangannya Pak, ini daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana Pak ini Pak? Di museum ini didirikan di Kabupaten Berau, Ya, tepatnya di Kecamatan Teluk Bayur. ya. Desanya Desa Teluk Bayur. Ya. Nah, jadi pada masa itu memang Teluk Bayur ini awalnya kota sih. Oh iya Pak. Kota sebelum Tanjung Beduk sebagai kota sekarang ini. Iya. Nah ini saya mau tanya beberapa ini Pak, benda-benda antik koleksi peninggalan kerajaan ini Pak. Gunung Tabur. Iya, Gunung Tabur. Oke, bisa diterangkan Pak, minta keterangannya Pak. Kalau untuk koleksi di Museum Siraja Teluk Bayur, kemudian memang kebetulan Museum Teluk Bayur ini museum ketiga yang ada di Kabupaten Berau. Oh iya. Yang museum pertama yaitu Museum Sambaliung, kemudian Museum Batiwakal, kemudian Museum Siraja Teluk Bayur. Nah, tepatnya didirikan pada tanggal 17 Juni 2015. Nah, sedangkan koleksi-koleksi ini memang pas kebetulan ini barang-barang memang hak milik, istilahnya milik Datu Maharaja Dina, itu kakek saya sendiri. Di dalam silsilahnya itu. Jadi barang-barang ini ya koleksi kakek yang memang barang miliknya memang. Oh iya. Salah satu mungkin ada kita peninggalan koleksinya dalam bentuk uang. Uang ini hampir semua negara ada, hampir semua negara. Mulai dari yang kecil, yang ketip, benggol apa itu ada. Iya. Kemudian yang di lain-lain itu ada keris, terus ada mandau atau parang yang disebut dengan parang ajibala. Itu parang ajibala itu perpaduan antara batu meteor dengan besi baja asli. Iya. Dia ada di tengahnya itu ada belahan nanti. Oh, di belahnya itu Pak. Ada belahan. Pusakanya itu. Iya, pusakanya itu. Nah, itu yang selalu mendampingi kakek kalau ada posisinya di luar. Di luar daerahnya. Itu dia menemani dia selalu waktu ada di luar. Mulai dari daerah kekuasaannya dari hulu ke hilir. Siap. Nah, memang awalnya ya tidak menutup kemungkinan kan awalnya kita bukan kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung dulu. Iya. Awalnya di kabupaten itu Raja Berau awalnya. Oh, Raja Berau. Raja Berau. Oh, iya. Jadi pertama itu dengan nama Raja Aji Suryanata Kesuma atau disebut Badiri Patung. Iya. Tuh. Awalnya dari sana pada abad ke-14. Ya. Kemudian sampai raja yang ke-15 itu Raja Badaruddin. Nah, mulai itu di tahun 1800 itu mulai ada kita mau membagi dua daerah kekuasaan. Jadi ada istilahnya pertemuan yang masih sesepuh yang masih ada, raja-raja masih ada itu berdiskusi, berembuk. Jadi tepatnya di tahun 1810 terdapatlah suatu keputusan itu namanya keputusan Tanair. Oh iya. Nah, mulai tahun 1810 itulah baru terbagi dua ke daerah, yaitu Kerajaan Sambaliung dan Kerajaan Gunung Tabur, masing-masing daerah kekuasaannya. Oh iya, siap. Nah, ya sekarang Kerajaan Sambaliung dipimpin oleh Raja Alam. Nah, kemudian Raja Gunung Tabur itu Raja Kuning. Iya. Nah, Raja Kuning atau istilahnya itu masih anaknya Datu Raja Badaruddin tadi itu. Di tahun 1810 tepatnya. Nah, sebelumnya memang daerah
kerajaan Berau. Itu daerah kekuasaannya mulai dari Tanjung Mangkaliat, ujung Berau sana, sampai di utaranya itu Cina Batangan atau Malaysia Timur, Cina Batangan itu. Iya. Terus ini Pak Haji, mau tanya barang-barang seperti ini Pak Haji, benda-benda kuno ini Pak Haji, gimana ceritanya ini Pak Haji? Nah, kalau barang-barang ini memang ada yang dikoleksi, ada juga cenderamata. Oh iya. Nah, ini memang dari istilahnya ini dari Cina. Oh ini dari Cina. Piring ini. Bahkan kita dulu masih ada 3 piring itu. Piring itu dengan diameter ada yang 1 meter. Ini 90 ini. Iya. Ini. Ada lagi yang lebih besar. Karena dulu itu memang ceritanya kita pada masa itu masih di bawah, ekonomi kita sempat terjual. Nah itu. Dengan inilah setelah dilihat bapak itu keluarga itu mapan, berdiskusilah kami dengan keluarga. Bagaimana barang-barang kakek ini kita kumpul, kita jadikan rumah budaya awalnya. Nah, ternyata lambat istilahnya ada gayung bersambut, ada dari kementerian, dari pusat datang ke sini melihat Pak itu layak jadi museum setelah dikomunikasiin ke pemusiman di Jakarta, ke pusat. Karena koleksi Bapak sudah besar banget. Layak sudah jadi museum. Gayung bersambut, kita permohonan ke pariwisata, muncullah diberilah SK untuk museum pribadi tadi. Terus mau tanya juga Pak, ini foto-foto yang di atas ini berarti awal Bupati sini berarti Pak ya? Awal iya Bupati, betul. Ya? Pas kebetulan kita ini kan termasuk daerah istimewa dulu. Iya. Salah satunya Jogja, ya kan? Terus masuk kita. Karena daerah istimewa itu otomatis memang raja itu sekaligus menjadi bupati. Ternyata tetapi kita tidak ada daerah istimewa, raja itu tidak ada, bupatilah yang dijadikan jadi bupati. Jadi itu sekaligus menjadi bupati pertama karena raja terakhir. Dan Raden Ayub. Ini pas kebetulan di silsilah itu dia nomor 7. Nah, itu silsilahnya itu. Nah, jadi dari bupati pertama itu Raden Ayub, kemudian sampai bupati yang baru kemarin digantikan oleh istrinya sendiri. Ini masih belum bisa ke atas karena dia masih memimpin. Ini istrinya sendiri, Pak Muharram. Jadi sekarang bupatinya Haji Sri Juniarsih. Oke. Siap. Terus yang seperti ada beberapa koleksi Pak di sini seperti ada gajah, seperti ada ini Pak. Ceritanya gimana ini Pak? Kok ada seperti Kalau ini memang koleksi dia membeli. Kalau ini memang milik pribadi. Nah, ini sendiri namanya meriam. Meriam itu namanya meriam Sitiburu. Kenapa dia disebut Sitiburu ini? Kalau bahasa kita itu buru itu paling depan, memburu. Nah, jadi dia selalu paling depan karena dia posisinya kecil. Jadi ini yang dipakai kakek kalau ada istilahnya serangan-serangan istilahnya dari sekutu atau dari Belanda dulu kan itu zaman itu kan ada 3 kan. Zaman Belanda, Jepang, sekutu atau Nika. Itu dulu. Sempat itu dalam zaman itu kan. Nah, ini memang posisi meriam memang digunakan untuk paling depan dia sasarannya. Dia duluan. Nah, ini memang milik pribadi. Milik pribadi. Makanya berada di museumnya sini.
Nah, ini juga Pak Haji mau tanya, Pak. Ini kan banyak koleksi seperti samurai nih, Pak Haji. Ada Oke, oke. samurai, terus ada mando, gimana Pak Haji ceritanya nih, Pak Haji? Banyak sekali nih, Nah, sangat-sangat kalau istimewa. kalau samurai ini memang ada cenderamata Dari mata. atau istilahnya bukan dibeli ini. Ya. Ini contohnya nih, ini dari pedagang. Oh iya. Ini pedagang Cina. Hmm. Ini punya ini Jepang ya. Ini Iya, Jepang, Jepang. samurai dari Jepang. Ini dari Jepang. Ini dari Iya. Cina. Ini dari kenang-kenangan dari tentara Jepangnya. Oh iya, siap. Kalau tidak salah mungkin jenderalnya yang punya ini Iya, di sini. Dia istilahnya dikasih kenang-kenangan. iya, Karena kan kita memang ya istilahnya menyatu lah kita iya, dengan siap. penjajah ini kan Iya, iya. di zamannya. Sedangkan dari Belanda itu ada seperti pot-pot itu sebenarnya. Oh iya, Itu Pak. dari Belanda itu. Kebanyakan itu. Siap. Nah, sedangkan mandau-mandau ini memang koleksi dari dulu-dulu sudah ada memang. Iya. Ini memang senjata kita orang Memang khas, Pak ya? Kalimantan, Khas memang Kalimantan memang berarti ya? mandau ya, Iya. mandau sebelumnya. Tapi kalau saya lihat seperti di media, seperti mando memang kan ciri khas dari Kalimantan, Pak ya, suku Dayak, Pak ya. Iya, Kan saya lihat juga bisa ada mitisnya seperti bisa terbang, kayak iya, gitu ya? betul Nah, itu. itu ya? Itu di antara kita percaya tidak percaya, Iya, kita ada yang begitu memang. iya, Nah, kalau daerahnya itu. iya. Memang kita dulu memang suku itu kita Banua aslinya. Oh, iya, Ya kita ada perpaduan itu memang antara yang ada Dayaknya itu memang awalnya itu pedagang. Pedagang iya. ini kan ada yang saudagar dari Cina. Cina. Nah, dari Cina itu di waktu pada zaman kerajaan itu ada diperbolehkan masuk ke daerah hulu-hulu. Nah, disitulah mungkin dia ada perpaduannya di situ. Iya, iya. Makanya orang Dayak itu ada yang putih, ada yang sipit, bahkan mungkin dari yang zaman-zamannya Cina, raja-raja Cina dulu, kaisar apa itu mungkin ada di situ. Iya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Haji. Mau lihat barangnya yang di dalam tadi, yang di dalam ruangan, terus yang di tengah sana bisa Boleh. disampaikan. Boleh, Pak Boleh, Haji ya? boleh, silahkan Oke. kita. Oke Mas ya, kita lanjut ke YouTube kita, tonton terus channel saya Wahyu Antik Indonesia. Terus terang guys, kalau kita ke Mbero, jangan lupa kita jumpa singgah main ke sini guys ya. Ini terus terang peninggalan leluhur orang-orang khas Kalimantan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ini kita akan lanjut kepada Pak Haji melihat barang-barang pusaka yang di dalam. Oke guys, lanjutkan guys.
kita akan masuk ke dalam satu ruangan. Ini ruangannya ada pusakanya guys. Barangnya sungguh-sungguh sangat-sangat istimewa. Oke guys ya, lanjut terus salam saya channel Wahyu Antik Indonesia. Kita akan masuk, ada beberapa koleksi Gucci dan juga pusaka guys. Ini terus terang posisinya di Kalimantan Timur guys, di Biro guys. Ini di Museum Raja Gunung Tabur guys. Oke guys, barangnya sini guys, sangat-sangat sungguh istimewa guys. Oke, kita lanjut guys. Kita masuk guys. Ini salah satu koleksi yang kita ada di Museum Siraja lagi ini. Ini biasa alat barang-barang ini biasa digunakan prosesi itu adat-adat untuk biasanya kita gunting rambut Gunting atau rambut. hakikah itu Oh, kita iya, gunakan iya. ini. Nah, ini biasanya kalau bayi di bawah umur 15 hari 15 hari. atau 1,5 bulan atau anu. Nah, ini biasa digunakan untuk prosesi itu. Ini sebagai ini sekarang kalau bahasa sekarang itu baskom ini. Baskom. Nah, ini tajau namanya, Tajau. tempat mandi bayi. Oh iya iya. Tempat mandi. Ini kendi kami kan Iya Pak ini Haji. biasa ini. Semua anu biasanya ada. Nah, Iya. sedangkan ini namanya tibak. Tibak ini iya. kalau setelah dimandikan itu ditaruh di sini bayi. Oh ya, gitu Pak Haji ya. Nah, yang lebih lengkap itu memang di Wati Bakal. Di musim Wati Bakal itu dia ada ditambahi dengan timbangan. Oh iya. Jadi setelah dimandi, setelah dioles-oles apa yang misalnya itu ditimbang anak itu. Ditimbang itu sama buah. Iya. Nah, jadi dia harus sama rata baru dinaikkan ke ayunan. Siap, Setelah siap. itu digunting rambutnya, ditepung tawari biasanya itu baru kita setelah itu dibacakan doa-doa, Iya, burdah iya. kasih sekarang Iya, ini iya. ya. Puji-pujian lah istilahnya Iya. itu setelah itu. Nah, ini salah satunya ya untuk memperkuat anu kita lah, Iya. budaya kita istilahnya ini gitu. Iya. Nah, kalau dia anak raja harus ketemu dengan anak raja. Oh iya. Makanya dinamakan Kahar Suhung Sila Baranti. Ini duplikat Pak ya. Oh iya. Kalau yang aslinya posisinya di keluarga Gunung Tabur yang Posisinya. memakai, Iya. yang memegang. Iya. Makanya kita mau mengenalkan di sini kita harus pakai duplikatnya. Karena Iya. kita menduplikat bukan kita sembarangan duplikat, karena kita keluarga, boleh-bolehkan. Iya, iya. Karena kita satu rumpun tadi. Ini untuk pakaian laki-laki, ini perempuan. Jadi Iya, memakai itu kecuali kita sama-sama ketemu keturunan. Oh iya. Pas Pak Haji. kebetulan di sini kakak saya yang nomor 4 ketemu Iya. dengan anak keturunan raja di sana Gunung Tambur. Iya, iya, iya. Baru bisa memakai. Kahar Suhung Sila Baranti namanya. Iya Pak Haji. Ini kadang-kadang selalu memang kadang dipakai untuk karnaval. Iya. Ini karena duplikat, bolehlah bilang saya untuk mengenalkan. Tapi saya tetap harus izin dengan yang tua di sana memang. Siap. Biarpun siap, Pak Haji. duplikat kita harus izin. Izin. Iya. Kemudian salah satu koleksi yang kita unggulkan di museum itu, sebelumnya memang kita daftarkan museum ini ke museum pusat, Iya. permusiman pusat. Nah, itu kita ada dikasihnya lembaran itu mengisi e-katalog. Nah, di Iya. dalam e-katalog itu kita harus memberikan informasi salah satunya yang koleksi yang kita unggulkan. Siap. Paling sedikit 3 Pak belangnya, paling Iya. sedikit. Jadi salah satunya itu mangkok Mangkok ini Pak. kalau kita usap itu menimbulkan suara. Oh, mangkok ini Pak? Iya. Pak Haji. Wah, Iya. istimewa Pak Haji Nah, ya. salah satunya ini. Kemudian koleksi kita yang kedua itu keris dan Iya. ketiga yang mando tadi itu, Oh, yang mando. posisinya di dalam. Iya. Itu karena di dalam itu barang-barang yang termasuk kita sakralkan Pak. Oh iya. Ya. Siap Pak Haji. Karena ada sering-sering terjadi yang kita tidak inginkan sebenarnya. Iya, Di iya. luar nalar kita apa-apa itu. Iya, iya Pak Haji. Ya kita percaya tidak percaya tapi kejadian gitu. Oh iya, siap Pak Haji. Kadang-kadang ada pengunjung apalagi anak-anak sekolah, selalu saya ingatkan. Yang penting kalau mau masuk ke sini pikiran jangan kosong bilang saya. Iya. Apalagi yang bahasanya itu lemah bulu. Iya, iya. Itu yang saya ingatkan. Kalau yang lemah bulu lebih baik enggak usah masuk bilang saya. Kita kita lebih baik mengantisipasi dulu bilang saya. Kalau memang ragu-ragu enggak usah masuk bilang saya. Siap Pak Haji. Ini Pak Haji. Pak Haji Wahyu ini katanya kan bisa berbunyi. Iya. Cara bunyinya gimana ini Pak Haji? Ini kita menggunakan bantuannya lagi air. Oh, air. Salah satunya air. Air. Dengan mencoba itu kita harus tidak bisa gerasa-gerusuh. Oh iya Pak Haji.
Ya kita basahi dulu tangan, Ya. kemudian kita usap. Bahkan kalau yang pintar, dia ngusapnya itu berputar begini lebih enak. Ada teknik-tekniknya ada. Iya ya Pak Haji. Enak bunyinya sebenarnya kalau yang pintar itu. Kalau saya enggak terlalu. Ya. Oh iya. Kalau yang ketiga ini Pak Haji gimana Pak Haji? Coba ini Pak Haji. Oh iya. Ya guys, ini guys, saya sama Pak Haji Wahyu ini ada beberapa mangkok 3 koleksinya. Barangnya guys sangat sungguh istimewa guys. Jangan lupa guys ya, kalau main ke Kalimantan Timur jangan lupa main ke Bro, ke Teluk Bayur ya guys ya, ke Museum Raja Gunung Tabur guys. Ini ada beberapa koleksi mangkoknya, sangat sungguh istimewa. It's the best. Thank you very much. Kita akan masuk guys ke dalam ruangan dengan Pak Haji Wahyu, kita melihat pusakanya guys. Oke guys ya. Kita sakralkan itu kenapa? Ini barang tua semua Pak. Iya. Barang tua semua. Dan kita tidak akan memberikan izin memang kalau orang sembarangan memang. Iya. Ya sebelumnya kita kalau mengedukasi memang kita harus memberikan istilahnya edukasi. Tapi Iya, sebelumnya Pak Haji. harus kita beri pengarahan dulu. Siap Pak Haji, siap. Jadi memang kalau dari anak-anak ya harusnya seperti itulah. Ya adabnya juga harus ada bilang saya. Tapi kan kalau kita orang tua ini ya mengerti lah sudah, apalagi bapak sendiri kan biasa pengoleksi barang juga. Iya. Nah udah yang barang-barang. Iya. Kalau saya sih saya muda mungkin enggak terlalu Pak dengan barang-barang tua, yang penting saya rawat. Iya. Saya namanya merawat itu ya merawat seperti inilah apa adanya. Iya, Pak Haji. Bukan saya harus mengikuti begini begitu. Nah, saya enggak bisa itu. Tetua-tua yang dulu memang melakukan seperti membandingkan keris, istilahnya setiap malam satu suro atau malam Jumat selalu dilakukan. Nah, saya setelah saya mengelola, saya belum bisa melakukan yang begitu. Jadi saya merawat beginilah. Yang ini bilang saya tadi itu parang ajibala. Ini memang ini sudah diteliti oleh Pak dari Balai Purbakala ini. Oh iya. Memang perpaduan antara batu meteor dengan baja asli tadi itu. Nah, ini bisa kita lihatkan supaya jangan penasaran Pak. Bismillah. Nah. Ini sarungnya Pak memang begini. Bambu. Iya. Dari awal memang begini sarungnya. Nih Pak. Kenapa disebut dengan parang ajibala? Posisinya belah. Ini. Jadi pada waktu-waktu tertentu, entah itu hari atau bulan atau tahun, dia menyatu begini Pak. Iya Pak Haji. Nah, menyatu begini dia. Waktu sekitar 6 bulan yang lalu itu, kebetulan di sini dia, pas di sini. Kami perhatikan, karena pas kebetulan sama ada dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk melihati istilahnya kita ada manuskrip Pak, naskah kuno untuk diperombakan. Di sini dulu orientasi dia bahwa kita ada manuskrip tadi dilihat-lihat. Setelah 6 bulan kembali lagi untuk verifikasi lagi. Jadi dia kepingin mau melihat parang itu lagi. Jadi dia kemudian melihat di sini posisinya. Setelah kami lihat lagi kembali 6 bulan itu posisinya sudah di sini. Jadi kaget. Wih, Pak Wahyu sudah membelah lagi bilangnya. Ya, nah ini bukan saya berbicara itu tanpa fakta bilang saya. Sebenarnya memang kami ada pernah melihat begitu. Jadi ya begitulah adanya. Kadang-kadang dia bulan waktunya atau hari bisa saja dia berbelah begini atau mengatur begini dia. Nah, jadi posisi batu meteornya di matanya Pak. Ini Pak. Oh iya. Iya guys, ini lihat guys, ini posisinya guys. Ini kalau 6 bulan, ini kan ada celananya guys ini guys. Ini bisa kadang tertutup di sini guys. Kadang ini kalau 6 bulan bisa lagi kebuka sampai sini. Inilah keunikan pusaka ini. Bahkan bukan 6 bulan saja, bisa juga tahun dia. Waktu-waktu tertentu kita tidak tahu. Hal-hal yang begitu biasa dia
anu sendiri gitu loh. Iya, subhanallah. Ada waktu kita pas Mantap. ketemu memang betul-betul membelah, alhamdulillah. Iya. Kadang-kadang dia mengatur begini memang. Oh iya ya, untuk itu Pak Haji ya Iya, berarti ya. untuk dia. Ini namanya apa tadi Pak Haji? Parang Ajibala. Oh, Parang Dinamakan Haji Parang Bala, Ajibala. guys. Ini apa namanya? Dagangannya sama ininya sungguh luar Iya. biasa, guys. Ini yang selalu menemani kakek tadi itu posisinya kalau di lapangan atau di Iya. luar kerajaan. Oh iya. Jadi dia meninjau daerah kekuasaannya dari hulu ke hilir. Oh iya iya. Dari hulu ke hilir dia. Gitu. Gini lah. Oke, terima kasih Pak Haji Wahyu. Saya masukkan ya. Ya, Pak Haji. Ya ini memang kisah-kisahnya memang ada sebagian saya yang pernah dikisahkan. Ya, Keunikan-unikannya ini ada, keistimewaan ada memang. ya. Jadi dari zaman-zaman Bapak masih kecil, ini yang dia selalu menemani kakek waktu itu emang ada. Iya. Hal-hal yang ini sebagai perantara saja sih, tetap beliau itu memintanya dengan Tuhan juga. Tuhan, iya. Wah, dalam perantaranya barang ini Iya, memang iya, Pak sesuatu ini. Karena mungkin dia itu ada perpaduan mungkin batu meteor tadi Meteor. itu ke apa kita tahu. Iya. Terus yang pusaka ini gimana Pak Haji? Ini Nah, pusaka kemudian ini apa yang ya? paling tua juga, Iya. salah satunya ini keris. Keris ini yang selalu mendampingi kakek kalau di dalam saja. Iya. Kalau ada rapat, selalu ini yang mendampingi di dalam rumah. Iya. Namanya keris. Keris, tapi kerisnya nama itu saya tidak ada, saya tidak tahu. Memang tidak ada namanya. Cuma keris yang mendampingi kakek, yang Iya, selalu iya, Pak didampingi. Haji. Jadi mulai dari bapaknya buyut saya, tetap ini yang dibawa. Iya. Boleh kita mau lihat. Bismillah. Ini berarti pusakanya dari dulu alami ya gitu? Iya, Oh, begini. iya. Tidak ada. Bahkan ini sering dipakai waktu sesepuh kemarin. Kalau punya hajat, misalnya perusahaan, Iya. itu ada orang paling tua namanya Datu Bangsawan. Iya. Selalu ke sini minta izin. Memohon minjam ini untuk misalnya membuka HPH biasanya itu. Iya, iya. Nah, jadi inilah dibawanya. Tapi beliau itu kan merawat istilahnya orang tua. Pas kebetulan kenapa dicatat ini kemarin, ada keponakan pada saya masih kecil dulu. Mau karnaval. Iya. Karnaval dipinjam. Dia pacaran dulu tuh mungkin masih SMA lah dengan Iya. pacarnya orang Jogja. Iya. Namanya si Sucipto. Jadi waktu membawa itu kan ini dibungkus dengan kain kuning. Kalau kita berau memang kain kebesaran itu yang Oh, kuning, kain Pak. kuning berarti ya? Kuning. Berarti kalau kain kuning Ah, berarti sakrakan berarti gitu Pak ya? iya, Iya. sakralnya kain Ah, kuning kita bungkus. iya. Dibawalah waktu bermotor itu posisinya dia goncengan seperti laki-laki di pangku begini. Iya. Nah, yang gonceng temannya yang laki-laki itu Oh, Pak iya. Sucipto. Ini kebetulan tersentuh mungkin di badannya ini. Iya. Jadi setelah berapa kilo dari sini sekitar 3 kiloan lah. Langsung jatuh dia. Oh, iya, iya, Pak. Jatuh itu ya bilang orang itu ya kesurupan gitu dah. Jadi pas kebetulan di rinding itu ada orang pintar juga yang Iya. bisa anu lah tahu tentang masalah yang begini-begini kan. Oh itu Pak Idiano yang masalah ini memang nggak bisa, orangnya mungkin lemah bulu bilangnya. Karena ini memang barang tua, jadi Iya. bukan sembarangan. Bilang. Ya Jadi ini dia, Pak Haji mau tanya, kalau lemah bulu itu maknanya apa artinya itu lemah bulu itu? hal-hal yang istilahnya kalau dibilang kita itu mudah dimasuki. Oh, Hal-hal iya, yang iya, gaib. Kayak berarti nggak boleh pikiran kosong atau Nah itu pikiran yang bilang saya apa, tadi, nggak boleh iya, pikiran kosong. iya, Kita iya, iya. kalau begitu kan mudah dimasuki dimasukkan. hal-hal yang gaib. Iya, iya. Yang di luar nalar kita. Ada Iya. sebenarnya kan yang hal-hal Iya, iya. begitu. Mungkin Bapak tahu lah yang ada punya istilahnya indera keenam bilang kita Oh, iya, itu iya. punya istilahnya seperti paranormal apa mungkin Iya. tahu yang begitu. Nah, kalau saya sih memang nggak ada. Nah, saya taunya ya Iya. yang penting Kita barang rawat ini kita gitu. rawat. Siap, Pak Haji. Yang namanya peninggalan, Iya. ini yang sebagai istilahnya yang perlu kita Iya. lestarikan. Kita Dari rawat, dulu kita jaga. memang sudah ada ini, Iya. kita bangga kita punya gitu loh. Wah ini punya kita dulu sudah ada ini. Iya. Mulai di abad ke-14 sudah. Iya. Dari raja pertama itu. Wah, Turun guys, temurun. lihat guys, pusaka ini guys, auranya sungguh-sungguh sangat istimewa guys. Saya aja belum memegang guys, auranya udah terasa dingin. Ini guys, keistimewaan pusaka Raja Gunung Tabur guys. Ini terus terang Pak Haji Wahyu masih keturunannya guys. Ini, mohon maaf izin Pak Wahyu, bisa saya pegang Pak Haji? Boleh, silahkan. Nah ini guys, ini pusakanya guys, ini warangkanya dan juga ini ladrinya guys. Ini terus terang barangnya guys, saya pegang terus terang di tubuh saya, auranya ini terus terang terus guys. Saya nih sampai kelihatan kedinginan guys. Ya kita lihat guys ya, pusakanya guys ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini pusakanya guys. Ini pusakanya guys, punyanya Kerajaan Gunung Tabur guys, di museum. Ini barangnya sungguh sangat istimewa guys. Kalau ini guys, kalau saya lihat dari besinya ini guys, ini seperti ada bahan dulu, ada campuran seperti meteor guys. Ini guys. Kalau pamornya guys, ini udah agak kelihatan karena ini termasuk udah lama sekali guys. Besinya kurang lebih ya zaman ini era-eranya tangguhnya kurang lebih ya besinya besi Buddha guys ini guys. Ini guys, berarti ini ya kurang lebihnya berarti masuknya kan berarti era kurang lebih tangguhnya Majapahit awal ini guys. Ini. Oke guys ya, saya masukkan guys, mudah-mudahan channel saya Wahyu Antik Indonesia bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, seluruh teman-teman saya Indonesia koleksi barang antik, mudah-mudahan bisa menjadi berkah bermanfaat bagi seluruh teman-teman kita semua. Oke guys ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya sudah sampai di Bero dan juga Pak Haji Wahyu udah ketemuan sama saya dan udah menjelaskan keterangan beberapa museum Kerajaan Gunung Tabur. Jangan lupa guys, kalau kita ke Bero, kita main ke Museum Gunung Tabur. Ini kita melestarikan budaya Indonesia. Masa-masa dia waktu rapat-rapat besar saja. Iya. Jadi di pasir juga ada, nih Sadu Rengas juga ada. Cuma bentuknya saja yang agak berbeda ininya. Jadi yang laki, yang perempuan. Ini lengkap dengan tongkatnya. Langsung dengan gelang-gelangnya ini, yang dua ini yang dipakai untuk laki biasanya tuh. Iya, Pak. Kalau kita biasa menonton. Ada bedoknya juga, Pak Haji ya? Ada pusaka bedoknya juga di dalamnya. Nah, ini sangat istimewa, Pak Haji. Ini namanya ini ada nama. Ya. Cuma saya betul-betul lupa namanya siapa si keris ini. Memang ini termasuk yang tua. Ya, saya masukkan di dalam itu memang beda dengan keris-keris yang lain. Iya. Jadi saya bernalar lagi. Saya yang muda ini kan, mungkin orang tua mungkin bisa menjelaskan maksudnya. Tapi saya bernalar, kenapa dia ini bentuknya beda dengan yang lain. Jadi saya ingat waktu kisahnya Ken Arok dan Ken Dedes. Iya. Nah, yang membuat keris itu ya empu. Iya, namanya kalau Ken Arok dulu kan kedainya namanya empunya Empu Gandring. Gandring yang membuat. Jadi dengan empu itu kan bukan sembarangan nyana empu biasanya punya kesaktian yang khusus. Dan membuat keris itu pun bukan sembarangan. Ada seperti kita mungkin tempat begini-begini. Pakai pukul-pukul. Kalau dia mungkin pakai urut. Nah, dengan itu saya melihat ini, ini kemungkinan bilang saya ini empu yang membuat. Dan bukan mungkin bukan pukul. Mungkin tempat begini. Nah, itu yang satu keunikannya bilang saya. Mungkin ya, saya enggak tahu juga. Oke guys, selamat sore guys, sugeng sonten guys. Saya sekarang berada di museum namanya Teluk biar Pak Wahyu yang menerangkan guys. Lokasinya kita ini di mana, kecamatan apa, kabupaten dan juga desanya guys. Silakan Pak Haji Wahyu. Ya, kita berada di Museum Siraja Teluk Bayur di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau yang tepatnya. Karena kita ada museum itu 3. Yang ada di Kecamatan Sambaliung, kemudian di Kecamatan Gunung Tabur. Di Kecamatan Gunung Tabur itu Museum Batiwakal. Kemudian di Kecamatan Sambaliung itu Museum Sambaliung. Nah, ini guys, kita akan sepil sebuah pusaka guys. Ini terus terang dulu kakeknya Pak Haji Wahyu atau buyutnya, waktu kita mengangklang desa atau ada kepentingan negara, ini selalu dipakai guys. Ini barangnya guys. Bisa didekatkan, Mas? Bisa disepil barangnya seperti apa ini? Nah, ini barangnya, Mas. Terus terang yang sering dibawa wujudnya Pak Haji Wahyu atau ini Pak Haji Wahyu ini guys, terus terang guys, pusakanya guys. Oke guys, saya akan izin dulu Pak Wahyu ya. Saya akan memegang pusakanya ini, saya akan memperlihatkan beberapa pusaka, yang ada 4 pusaka. Yang ini terus terang punyanya keturunan Pak Haji Wahyu yang punya kerajaan dulu Pak ya? Ya. Terus sama yang ini Pak ya? Ya. Nah, terus kalau yang ini Pak, ini berarti? Ini hadiah Pak? Hadiah atau koleksinya memang. Koleksi Pak ya? Iya. Terus kalau yang pusaka ini Pak? Sama. Hadiah atau koleksi Pak ya? Hadiah kayaknya ini. Oh iya. Kalau dalam saya tidak ada dijelaskan. Yang penting ini pasti kepunyaan kakek yang entah dia dapat hadiah atau dari mana saya kurang
pada waktu itu karena bapak memang tidak ada menjelaskan. Oke, oke. Nah, yang Oke. jelas cuma ini. Guys, kali ini saya akan perlihatkan guys pusakanya. Izin Pak Wahyu Ya ya. silakan, silakan Pak. Nah, ini pusakanya guys. Barangnya sungguh sangat istimewa. Ini terus terang punyanya kakeknya Pak Haji Wahyu. Ini pusakanya guys zaman dahulu. Ini pusakanya, besinya sangat padat dan garapannya sangat halus guys. Kalau ini guys, kalau saya lihat guys, terus terang ini kalau dapurnya ini kan agak nggak kelihatan guys. Ini saya lihat ini. Ama kalau saya lihat pamornya juga ini. Cuman kalau saya lihat guys, besinya kurang lebih ini tanggungnya Majapahit awal guys ini. Majapahit awal ini tanggungnya ini, eranya. Barangnya sungguh sangat istimewa guys. Ini guys, lihat. Ini waranggonya. Ini ladranya bisa dilihat guys, seperti ini bentuknya. Barangnya sungguh sangat istimewa. Nah, ini guys, saya akan perlihatkan lagi guys, satu pusaka lagi guys. Nah, ini yang satunya guys. Nah, ini pusakanya guys. Ini namanya bedok guys. Cuman kalau di sini ada singo barongnya. Nah, besinya sangat padat, sangat tua. Barangnya sungguh sangat istimewa. Nah, dan juga ini guys, ini kata Pak Haji Wahyu, ini hadiah dari kakeknya dari kerajaan mana nggak tahu guys. Ini warangkonya guys, ini ladranya. Nah ini guys, seperti kita lihat di sini, ini terus terang dari tembaga baji ya. Ini dari tembaga dan juga ukirannya ini seperti ada ukiran batik-batiknya seperti yang di tengah ini. Ada ukiran seperti apa namanya itu Jawa seperti clear. Terus yang di sini ini ada bunga-bunganya guys. Ini guys, seperti ini. Kita lihat guys ya. Bismillah. Ini guys, pusakanya guys. Oke guys ya, semoga channel saya Wahyu Antik Indonesia bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyaksikan channel saya Wahyu Antik Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Wahyu yang sudah memberi kesempatan waktu kepada saya untuk bertemu memperkenalkan pusaka-pusaka peninggalan dari kakeknya Pak Haji Wahyu. Oke guys, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.